Maaf ya, Mas, Pak, baru mandi, sholat, di sini ganti baju ya, mau nggak? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Pak Rahmat, saya mohon maaf atas nama RW 01. Saya sekali lagi perilaku saya mungkin banyak kesalahan, hilang. Itu manusia, mohon maaf yang seluas-luasnya. Iya, dimaafkan Pak RW, jangan diulang lagi. Ya, alhamdulillah Pak RW sudah mengakui kesalahan dan semoga saja permasalahan Mbak Tari dan juga sama Pak RT bisa cepat selesai ya Pak ya, tentang sengketa tanah ini. Ya gimana kalau misalnya gini Pak, sekarang Pak RT atau Pak RW bersedia nggak nganterin kita ke rumah Mbak Tari ataupun keluarganya yang lain? Kita biar bisa ngomong secara kekeluargaan gitu maksudnya. Ya, lebih baiknya begitu, Mas. Yaudah kalau gitu mending kita berangkat sekarang aja. Yaudah yuk, mari. Pak Ilham, kebetulan saya mau ketemu di rumah. Nah, kebetulan apaan? Nah, gara-gara Pak RT nih. Loh, istri saya daripada ribut di rumah. Gara-gara apa, Pak? Saya hanya meluruskan. Meluruskan apa? Pak, tenang dulu, tenang dulu, Pak, tenang dulu. Kamu diam aja dulu. Ini Pak RW lagi ketikutan mau apa? Ya udah. Ya kita selesaikan dengan Apaan selesai? Kita malu sama masyarakat. Nggak peduli, Pak. Nggak peduli. Kalian Saya sebagai ketua RW harus bisa menyelesaikan warganya apapun yang terjadi. Pak, udah lah. Kalian tuh nggak bisa apa-apa. Udah, gue mau pergi. Aduh udah, biarin aja. Tadi katanya berantem kan, yuk kita kesana aja. Yuk, rumahnya mana Pak? Ini kenapa sih? Mbak Tari tenang dulu, Mbak Tari. Mbak Tari tenang dulu, Mbak Tari. Kenapa sih? Astagfirullah. Ini ada apa lagi sih? Bukan ada masalah. Kalau ada masalah, Haram dari mana? Siapa bilang haram? Anak kecil nggak usah ikut. Gak usah ikut campur. Kenapa jadi lu sekarang dukung si Rahmat? Lu udah terima bagian dari gua kan? Ya udah, semua pada ada di administrasi dan kalau Gua buka semuanya. selesai dari keluarganya ya, enggak ada. Ya. Gua yang haram. Mbak Tari. Mbak, udah Mbak. Lu diam nggak sekarang mulai? Gak sadar kak. Udah. Sadar. Lu nggak sadar. Lu yang mikir. Lu anak kecil apa di sana? Gak kasihan. Anak kecil gak tahu apa kak. Itu di tanah wakaf bukan punya kita kak. Tapi kalau kita susah sama orang dikasih tanah wakaf mau nolongin kita nggak ada. Itu bukan hak kita, dosa itu kak. Dosa, pikirin dosa. Kita tuh pernah hidup susah, lo ingat gak? Apa salah kalau kita Udah, Mbak Tari sabar dulu. Gak sadar dong kak. Lo yang bisa mikir, ingat dosa kak. Lo makan dari mana? Gak sadar lo itu buat apa? Buat lo juga, buat kita. Dari tadi ngomongin ya, tau apa lo salah? Lo masih kecil, gak bisa apa-apa. Udah Mbak Tari. Mbak Tari. Semua gara-gara Mbak kecampur sama gue sekarang. Mbak Tari istighfar, Mbak Tari. Stop. Udah gak apa gue? Lu tuh adik gue. Tapi kan lu kemana aja? Bukan kayak gitu cara lu. Bukan cara gitu cara lu. Gimana? Coba lu kasih tau gue caranya kemana? Udah lah kak. Udah. Lu semua pasti perempuan kok. Mbak Tari. Ini bukan urusan lu lagi. Ini saya Gue yang ada urusan sama lu. Mbak Tari istighfar. Mbak Tari istighfar, tenang. Enggak, Mbak Tari dari tadi. Ini urusan keluarga gue. Bukan urusan lu. Dari tadi marah-marah sama adek sama kakak, orang lain dimarah-marah. Iya, emang semua masalahnya dari dia. Ya, saya kesini tuh hanya ini Mas, hanya menyelesaikan masalahnya biar selesai. Menyelesaikan masalah, semua masalah dari lo, nggak ada yang bisa diselesaikan sama lo. Mbak nggak malu depan keluarga Mbak. Nggak ada yang malu, dia harusnya malu. Nggak usah sosok sedih lo. Gue bukan dia sedih, lo tuh sadar lo. Apa gue? Cara lo tuh salah. Cara yang bener kasih gue apa? Tanah wakaf, tapi jangan kayak gitu caranya. Lo kan bisa kerja, lo bisa cari yang lain, tapi nggak kayak gitu caranya. Lo pikir jual tanah warisan orang tua itu haram? Iya haram. Haram karena sudah diwakafkan.
istighfar deh, lu istighfar, jangan kayak gitu cara lu. Kita pernah susah, apa salah sekarang gue cuma mau ngejual tanah hasil kerja orang tua kita. Tapi lu kan bisa kerja yang halal, gak kayak gitu cara lu. Mbak, kenapa sih Mbak? Nggak semua orang langsung dapat enak, semua juga pasti ngalamin susah. Tapi Mbak ini tuh tanah udah diwakafin sama almarhumah, amanah Mbak. Sudah, tenang kalian berdua, tenang kalian berdua. Gak perlu emosi, kamu gak perlu emosi. Mbak Tari. Saya kayak saya. Mbak Tari, Penderitaan saya, Mbak. Susah apapun kita, Mbak percaya kan sama Tuhan Mbak? Mbak masih punya Tuhan kan Mbak? Saya capek, Mbak, hidup seperti ini, Mbak. Capek. Ya semuanya tuh bisa dibandingin sama harta Mbak, apalagi ini tanah wakaf amanah dari almarhumah ibu Mbak. Sampai RT dan RW turun gara-gara sikap Mbak yang kayak gini coba Mbak. Pak RW juga dapat duit dari saya, mereka menikmati semuanya, Mbak. Saya sakit hati, Mbak. Mbak, gara-gara tanah wakaf, gara-gara uang yang Mbak pengen, apa Mbak pernah dapat hidup tenang? Enggak kan? Bukannya saya nggak peduli sama Mbak, bukannya saya nggak kasihan sama Mbak, tapi semua orang di sini juga pernah ngalamin yang namanya susah. Gak sabar. Mbak tadi bilang, Mbak pernah hidup susah. Caranya gimana? Tapi Mbak sadar nggak? Mbak ngefitnah Pak RT dengan cara seperti itu. Mbak pikir itu hal benar. Mbak ingin mendapatkan keuntungan, cuman dengan mengorbankan kehidupan orang lain, Mbak. Apalagi Mbak ngejual amanah tanah wakaf, Mbak. Udah deh, kamu kenapa nggak ngomong sama kakak selama ini, Dek? Pasti kakak bantu segala susahan kamu. Kamu perlu apa, Dek? Kenapa kamu nggak ngomong? Cukup! Mbak Tari, masih banyak yang peduli sama Mbak Tari. Adik-adik Mbak, kakak Mbak. Ini Pak RT, Pak RW datang ke sini, mereka juga masih peduli sama Mbak. Mereka juga sama. Mbak Tari, bukannya kita ke sini itu mau ikut campur atau mau menambah masalah Mbak Tari. Di sini kita cuma ingin menyadarkan Mbak Tari, yang namanya tanah wakaf itu nggak bisa dijual, Mbak. Biar bagaimanapun juga, diobrolin sama orang yang lebih paham, Mbak. Yang lebih tahu masalah tentang tanah wakaf. Biar nggak jadi kayak begini, Mbak Tari. Biar nggak berlarut-larut, apalagi sampai memfitnah orang. Mbak Tari tahu kan tanah wakaf itu nggak boleh diganggu gugat. Saya paham, Mbak. Tapi saya betul-betul nggak punya uang. Keadaan saya betul-betul sulit, Mbak. Masya Allah. Mbak, masih banyak cara Mbak. Mbak bisa usaha atau kayak gimana. Mbak tuh masih punya keluarga yang sayang sama Mbak. Udah deh Mbak Tari, gini aja. Kita menyarankan, mending Mbak Tari, Pak RW, Pak RT, kalian ngobrol baik-baik, ketemu sama orang yang bener-bener paham tentang permasalahan tanah wakaf seperti ini. Kalian cari solusinya baik-baik, biar masalahnya juga cepat selesai. Gimana Mbak Tari? Iya Mas. Ya udah kalau begitu, mending Mbak Tari minta maaf sama Pak RT yang sudah Mbak Tari fitnah. Pak RT juga, tolong Mbak Tari dimaafkan ya Pak ya. Mungkin dia. Pak RT, kami titip ya Mbak Tari dan keluarganya. Semoga aja permasalahan ini bisa dibicarain baik-baik dan cepat selesai ya. Pak RT juga mohon dimaafin Mbak Tarinya ya. Kasihan mungkin dia pernah kilaf. Oke, nanti saya selesaikan sama keluarga yang dia dengan baik-baik. Amin. Amin. Seperti yang gue bilang kan, kalau kita memang punya permasalahan yang kita belum paham pasti, itu lebih baik kita serahkan kepada ahlinya. Kita obrolin baik-baik. Kita tanyakan gimana jalan keluarnya. Jangan seperti Mbak Tari malah akhirnya berlarut-larut kan, sampai mengorbankan Pak RT yang difitnah seperti itu.
Ya alhamdulillah sekarang Mbak Tarinya semoga aja dia udah benar-benar sadar dan mau memperbaiki sifat dia yang seperti itu. Ya, kita doakan aja Mbak Tari yang terbaik ya. Semoga menemukan jalan keluar dan mereka semua bisa hidup rukun lagi keluarga Mbak Tari. Ya udah, saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.